Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri Praja Utama Putri Elsa Desni Wanita, asal pendaftaran Sumatera Barat dari kelas G4. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penugasan mata kuliah keamanan cyber, yaitu tentang pembahasan keamanan cyber Bank Syariah Indonesia yang diretas 1 tahun lalu, yaitu tahun 2023. Berikut penjelasannya. Terdapat 3 tujuan dari pembahasan keamanan cyber BSI tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu dampak dari serangan cyber yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei tahun 2023 yang menyebabkan gangguan layanan perbankan selama beberapa hari. Serangan cyber yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia pada 8 Mei 2023 yang diduga merupakan serangan ransomware menyebabkan gangguan signifikan pada layanan perbankan selama beberapa hari. Nasabah tidak dapat mengakses layanan seperti mobile banking, ATM, dan transaksi di kantor cabang, yang berdampak pada arus kas mereka. Gangguan ini menimbulkan kerugian baik moral maupun material bagi nasabah, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap BSI. Meskipun BSI mengklaim bahwa data dan dana nasabah aman, kekhawatiran mengenai kebocoran data tetap ada. Sebagai respon, BSI berkomitmen untuk meningkatkan keamanan sistem dan memperkuat infrastruktur IT dengan anggaran yang lebih besar. Otoritas terkait termasuk OJK dan Kementerian Kominfo juga mendorong bank-bank di Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan digital guna mencegah insiden serupa di masa depan. Tujuan yang kedua yaitu mengevaluasi kesiapan dan respon BSI dalam menghadapi serangan cyber, termasuk langkah-langkah apa yang diambil untuk memulihkan layanan dan memperkuat sistem keamanan. Pembahasannya, langkah cepat BSI dalam memulihkan layanan dari serangan cyber. Tim IT BSI bekerja cepat dan responsif selama 24 jam non-stop untuk memulihkan sistem yang down akibat dugaan serangan cyber pekan lalu. Dalam kurun waktu dari 4 hari, BSI berhasil mengatasi gangguan layanan dan melakukan proses normalisasi agar layanan kembali normal. Lembaga riset CSREC mengapresiasi langkah cepat BSI dalam memulihkan layanan perbankan. Upaya memperkuat keamanan sistem. BSI memastikan dana nasabah yang tersimpan aman dan terus melakukan penguatan keamanan teknologi dalam divisi khusus di bawah CISO atau Chief Information and Security Officer. Nasabah diimbau untuk waspada dan selalu berhati-hati dengan melakukan pergantian seluruh kredensial seperti password mobile dan PIN ATM. BSI juga menyarankan agar nasabah secara berkala melakukan update aplikasi BSI Mobile ke versi terbaru untuk meningkatkan keamanan saat bertransaksi. Meskipun sempat mengalami gangguan layanan, BSI terbukti mampu mengatasi dampak dugaan serangan cyber dengan cepat dan melakukan langkah-langkah untuk memperkuat sistem keamanan. Komitmen BSI dalam menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah patut diapresiasi. Selanjutnya, tujuan dari video ini yaitu mengkaji potensi kerugian yang ditimbulkan akibat serangan cyber, baik dari segi finansial maupun reputasi, serta tanggung jawab BSI dalam mengganti kerugian nasabah. Kerugian akibat serangan cyber dapat dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, kerugian langsung, tidak langsung, dan terinduksi. Kerugian langsung yaitu mencakup biaya pemulihan, denda, dan hilangnya produktivitas, sedangkan kerugian tidak langsung berhubungan dengan dampak reputasi yang dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan peluang bisnis. Serangan cyber juga dapat menyebabkan kerugian jangka panjang seperti hilangnya pelanggan dan penurunan pendapatan. Dalam konteks Bank Syariah Indonesia, serangan cyber menimbulkan resiko pencurian identitas dan penyalahgunaan finansial yang dapat merusak reputasi bank. Kebocoran data pribadi nasabah seperti informasi rekening dan kartu kredit sangat merugikan dan dapat mengancam kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan. Tanggung jawab BSI dalam mengganti kerugian nasabah diatur oleh Regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menekankan pentingnya perlindungan nasabah dalam layanan perbankan digital.
Dalam hal ini, BSI diharapkan untuk memiliki infrastruktur keamanan yang memadai dan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Selanjutnya, tujuan saya yaitu menelaah pentingnya peningkatan keamanan sistem informasi dan strategi mitigasi serangan cyber bagi BSI untuk kembali memulihkan kepercayaan nasabah dan memperkuat daya tahan terhadap serangan serupa di masa depan. Peningkatan keamanan sistem informasi dan strategi mitigasi serangan cyber sangat penting bagi PT Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk memulihkan kepercayaan nasabah dan memperkuat daya tahan terhadap serangan di masa depan. Setelah mengalami serangan cyber yang signifikan pada 8 Mei 2003 lalu, BSI mengalami gangguan layanan yang berdampak pada akses nasabah ke berbagai fitur perbankan. Insiden ini menimbulkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai 1,4 triliun dan mengurangi kepercayaan nasabah. Untuk mengatasi isu ini, BSI telah menggandakan anggaran belanja modal TI menjadi 580 miliar pada tahun 2023 dengan fokus pada pengamanan data dan layanan perbankan. Langkah-langkah yang diambil termasuk penguatan sistem keamanan melalui Tim Keamanan Informasi (GSO), peningkatan firewall, serta edukasi keamanan bagi nasabah. Selain itu, BSI berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas terkait dalam mitigasi risiko dan memperbaiki sistem agar serangan serupa tidak terulang. Dengan upaya ini, BSI berharap dapat memulihkan kepercayaan nasabah dan memastikan keamanan data serta dana mereka tetap terjaga. Selanjutnya, yaitu mendorong pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi untuk melindungi masyarakat dari potensi kebocoran data di masa mendatang. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi ini di Indonesia sangat penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kebocoran data, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data yang sering terjadi seperti yang dialami oleh pelanggan IndiHome menunjukkan urgensi pembentukan lembaga pengawas independen yang dapat menegakkan sanksi terhadap penyedia layanan yang lalai. Ahli hukum dan praktisi menggarisbawahi bahwa UU ini perlu segera disahkan untuk menjamin hak-hak masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi, serta menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam penggunaan dan pengelolaan data. Dengan adanya lembaga perlindungan yang efektif, diharapkan insiden kebocoran data seperti ini dapat diminimalisir di masa depan. Pemerintah Indonesia telah melakukan penyelidikan atas insiden ini. Mereka menyoroti risiko kerugian reputasi dan finansial bagi nasabah akibat kebocoran data. Para ahli keamanan cyber juga mengingatkan bahwa sistem pertahanan digital bank-bank di Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Sebagai langkah pencegahan, nasabah BSI disarankan untuk mengganti password dan PIN ATM mereka untuk melindungi informasi pribadi mereka. Serangan cyber terhadap BSI ini menjadi pelajaran berharga bagi perbankan di Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan digital menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan canggih. Wakil Presiden meminta Bank Syariah Indonesia segera memulihkan layanan dan membenahi sistem teknologi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Mungkin sekian hasil analisis saya tentang kebocoran data dan impact di Indonesia. Kalau dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.